Sekarang kita sering dengar dan lihat, banyak ustadz yang sedang berdakwah kepada umatnya, tapi mengambil ayat-ayat Alkitab sebagai rujukan dan mengabaikan kitab suci agamanya. Mari kita saksikan, bagaimana Ustadz Kainama melakukan akrobat comotlogi dan cocoklogi. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi dia yang melaksanakan pekerjaan Bapakku. Dia yang melakukan kehendak Bapakku. Kehendak Bapakku apa? Disunat, wudhu, puasa, rukuk, sujud, sholat tengah malam seperti Yesus di Getsemani, tahajud 6 rakaat. Ustadz Kainama berakrobatik dengan Matius 7 ayat 21. Firman Tuhan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Amin. Apakah kehendak Bapa yang dimaksud dalam Matius 7 ayat 21 adalah seperti yang dijabarkan oleh Ustadz Kainama? Tentunya tidak. Apa yang dikatakan Ustadz Kainama itu adalah versi agamanya, bukan versi Alkitab. Inilah ilmu cocoklogi dan comotlogi. Alkitab memberi penjelasan tuntas tentang apa yang dimaksud dengan kehendak Bapa, sehingga mereka yang melakukan kehendak Bapa itu tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebagai jawaban dari pertanyaan, apa yang dimaksud dengan melakukan kehendak Bapa? Alkitab sendiri memberi jawab. Kita bisa membaca dalam Yohanes 6 ayat 28 dan ayat 29, dan juga ayat 40. Yohanes 6 ayat 28, firman Tuhan, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat, supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Bapa? Yohanes 6 ayat 29, firman Tuhan, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Bapa, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Bapa. Yohanes 6 ayat 40, firman Tuhan, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi, kita sekarang tahu apa arti melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa adalah beriman kepada Tuhan Yesus. Yohanes 3 ayat 18, firman Tuhan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Bapa. Yohanes 3 ayat 36, firman Tuhan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak percaya kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Bapa tetap ada di atasnya. Mari kita doakan Ustadz Kainama, semoga mau merendahkan hati, dan mau mendengar Injil, dan mau beriman kepada Tuhan Yesus untuk memperoleh pengampunan dosa dan menerima jaminan dan kepastian keselamatan dari Tuhan Yesus. Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan, karena begitu besar kasih Bapa akan Ustadz Kainama, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya Ustadz Kainama yang percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin.